Pemirsa, Anda kembali bersama Special Report Election Day Pemilihan Umum Legislatif 2014 bersama pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Pak Hamdi Muluk. Pak Hamdi, bagaimana Anda melihat peta persaingan para caleg di pemilu legislatif 2014 ini? Apakah cukup panas atau biasa-biasa saja? Mungkin kalau di dapil itu harusnya panas ya, harusnya panas. Karena kita lihat ya, praktis misalnya kampanye-kampanye yang nasional itu, misalnya di Stadion GBK gitu ya, di Stadion Tambak di mana di Surabaya yang untuk nasional itu caleg-caleg tidak terlalu bersemangat. Dia bersemangat berperang di dapilnya masing-masing. Karena disitulah yang akan menentukan tiketnya ke Senayan ini dimenangkan dan atau tidak. Disitulah pertempuran yang sesungguhnya bahwa dia menghitung di dapil saya siapa saja yang bertarung, siapa gajah, siapa setengah semut, gajah, siapakah yang paling harus diperhitungkan. Nah, kalau kita lihat dari jumlah partai yang kemudian semakin menyusut dari satu pemilu ke yang lainnya. Sekarang sudah menjadi 12 parpol. Banyak kader juga yang berebut caleg. Banyak peserta tidak lolos masuk ke partai lain. Sebenarnya sekarang ya, walaupun sudah mulai berkurang 12, itu masih terlalu besar, Amanda. Apalagi sistem kita membuat proporsional terbuka. Setiap caleg ini kemudian mengusung sebanyak yang partai memasukkan sebanyak mungkin orang ya. Dan tidak dibatasi juga, ya dibatasi kita KPU sih 10 ya. Tapi masih besar, 120 pilihan itu besar sekali gitu loh. Dari setiap dapil kursinya berapa, gitu, sebanyak itulah partai kemudian paling akan dimasukkan. Yang kesenangan 6 atau 7 orang kan, dari 120 artinya nanti seperberapa itu, 90% akan terlempar. Nah ini kalau 90% ini jor-joran, ngeluarin biaya yang tidak realistik, itu bagaimana nih? Makanya sekarang banyak yang mulai terlihat indikasi money politik seperti itu. Tapi kalau kita lihat indikasi apa? Caleg nanti yang frustrasi, yang stres karena nggak balik modal. Karena nggak balik modal. Pak Hamdi, ini kalau kita tapi lihat profiling dari caleg-calegnya ya, rasio antara caleg kader yang muda atau yang memang sudah tua dan menjadi kader yang sudah lama di partai yang bersangkutan, bagaimana? Apakah sudah seimbang? Yang juga mengindikasikan apakah proses kaderisasi di partai yang terkait ini berhasil Itulah atau sekarang tidak? yang orang keluhkan kan, bahwa dia list itu 90% wajah lama kan, 90% wajah lama di Senayan mencalonkan kembali ya. Jadi praktis sebenarnya 10% wajah baru. Itu kalau dengan catatan 90% wajah lama itu dipilih kembali oleh pemilih gitu ya. Padahal kita tahu kinerja ya DPR periode kemarin itu paling buruk dari. Betul, dengan kinerja yang kemudian indeks prestasinya tidak impresif, kenapa kemudian masih banyak satu yang running lagi, dan kedua ada juga senioritas nama besar politisi ini menjadi jaminan para caleg untuk meraih kursi legislatif, padahal kan banyak juga pemilih muda. Ya itu masalahnya sekarang kan pemilih-pemilih muda itu menjadi skeptis. Maksudnya begini, orang-orang lama ini sudah terbukti tidak perform, menjadi buruk kan, tapi wajah baru itu juga relatif tidak kita kenal. Ya, jadi, bahwa kemudian kita tidak punya akses kepada rekam jejak mereka. Iya, gitu. Jadi sama aja. Jadi problem kita sebenarnya adalah partai memang tidak ketat, ya, dalam menyaring, menyeleksi orang itu dicalonkan, ditawarkan ke publik. Itu problemnya gitu. Karena kenapa? Partai juga terlalu banyak. Dan Anda tahu kan, waktu yang diberikan KPU untuk mengisi list itu juga pendek sekali. Dan asal masuk. Dan ini adalah list yang panjang untuk diisi. Iya, diisi gitu loh. Satu dapil itu partai harus mengisi 10 orang. Kali berapa tuh? Jadi yang salah bagaimana nih Pak untuk memperbaiki sistemnya dari pertama? Sistemnya makanya mungkin harapan kita ke depan memang tidak ada pilihan. Parlemen threshold harus kita ketatkan lagi. Misalnya sampai sekarang kan 3,5%. 3,5%, mungkin harus lebih tinggi lagi. 3,5% diprediksi itu 7 partai yang akan lolos dari ke Senayan. 12. Dari 12. Bagaimana Anda melihat prediksi itu, apakah realistis? Mungkin bisa realistis. Tapi ada yang mengatakan secara teoretik kalau masih 3,5% itu masih bisa 10 partai yang lewat. Ya, gitu loh. Kita harapannya ke depan 3 atau 5 partai. Gitu. Jadi semakin ketat seleksinya dan semakin berkualitas calon-calonnya. Betul, semakin kualitas demokrasi kita. Baik, Pak Hamdi, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Special Report Election Day Berita 1 hari ini. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap di Berita 1.